Hello. Strike the pose, yeah? Bring that thing that you brought yesterday. Happy. Now be a dog. Check. No. Mate. Halo para Vitamovies, kembali lagi di channel Ancur My Friends. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Anna yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Luc Besson dan dibintangi oleh Sasha Luz, Luke Evans, dan Cillian Murphy. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Anna yang dijadikan mesin pembunuh oleh organisasi mata-mata Rusia alias KGB. Anna awalnya hidup dalam kekerasan rumah tangga, namun dia rela melakukan apapun untuk bebas dari kehidupan yang kejam itu, termasuk menjadi mesin pembunuh. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out! Film ini dimulai di Moskow tahun 1985 dengan seorang agen wanita Amerika yang sedang mendapat perintah untuk segera tarik mundur dari misinya. Lalu terlihat beberapa agen rahasia ditangkap oleh orang-orang misterius yang ada di sana. Kemudian ia pergi ke kedutaan Amerika dengan mengirim kode 13. Namun sayangnya dia gagal karena saat sedang menunggu, tiba-tiba ada mobil yang menabrak dia. Scenes berpindah ke agen yang berhasil ditangkap dan diinterogasi. Di sini dia diminta untuk menyampaikan pesan ke rekan-rekannya dan ternyata pesan itu adalah kepalanya sendiri. Sontak, pemimpin intelijen Amerika terkejut dan mulai menaruh dendam pada pemerintah Rusia mulai saat itu juga. Lalu scene melompat ke 5 tahun kemudian. Di sini terlihat seorang pria yang merupakan agen pencari bakat dari salah satu agensi model ternama di Paris. Saat itu ia sedang pergi ke sebuah pasar dan bertemu dengan seorang penjual boneka. Karena merasa tertarik, akhirnya dia mendekati wanita itu. Awalnya ia pura-pura ingin membeli boneka yang wanita itu jual, tapi tiba-tiba dia memperkenalkan dirinya sebagai agen model dan menawarkan wanita itu untuk menjadi model dan menjanjikannya akan bersinar dengan cepat. Dengan kemampuan menguasai beberapa bahasa, maka tak heran banyak agen yang tertarik. Kemudian dia meminta wanita itu untuk melepas syalnya. Lalu saat rambutnya terurai, agen itu benar-benar sangat takjub melihatnya. Mereka pun berkenalan dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Anna. Keesokan harinya di Paris, Anna langsung diperkenalkan dengan manajer yang akan menangani dirinya yaitu Dorothy. Kemudian Anna pun langsung diperkenalkan dengan bos besar dan juga diperlihatkan apartemen miliknya yang akan jadi tempat tinggalnya. Di sini terlihat beberapa model lain juga tinggal bersamanya. Hanya butuh sehari bagi Anna untuk mempelajari bagaimana menjadi model yang handal. Pagi harinya, ia pun langsung mengikuti sesi pemotretan dan namanya dengan sangat cepat dikenal. Anna secara terus-menerus mendapatkan job untuk jadi model beberapa brand ternama sampai fotonya terpajang di seluruh penjuru Paris dan sering diundang ke acara-acara besar. Lalu Anna bersama rekannya yang bernama Maudi diperkenalkan dengan agennya pada pengusaha asal Rusia yang bernama Oleg. Mereka pun dipersilakan untuk mengobrol berdua dan mulai membicarakan tentang negara mereka yang kebetulan sama. Terlihat hari demi hari hubungan Anna dan Oleg semakin dekat sampai mereka benar-benar saling mengenal satu sama lain. Kemudian saat di apartemen milik Oleg, Anna menanyakan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan Oleg. Oleg pun berkata bahwa sekarang ia bekerja dalam bidang import dan ekspor. Namun terkadang juga memberi bantuan pada beberapa pihak yang mengirim senjata untuk negara-negara bermasalah seperti Somalia, Bosnia, Afghanistan, dan yang lainnya. Setelah merasa jawaban Oleg sudah cukup, Anna pun minta izin ke kamar mandi. Di sini ia berkaca dan mengeluarkan sebuah mic. Setelah itu Anna keluar dan tiba-tiba ia mengeluarkan senjata dan menembak Oleg sampai tewas.
Scenes berganti pada 3 tahun sebelum kejadian itu terjadi. Di sini terlihat Anna mengalami kekerasan rumah tangga dan diperlakukan seperti wanita murahan oleh suaminya sendiri. Anna merasa sangat dikekang sampai-sampai sering dipukul dan dicaci maki yang membuat dirinya muak dengan kehidupannya sendiri. Kemudian pada suatu malam saat Anna sedang berjalan di luar, ia tiba-tiba didatangi suaminya yang sedang membawa mobil bersama wanita baru. Lalu Anna diajak untuk masuk ke dalam mobil untuk membuktikan jika hidup dengannya bisa sukses. Secara terpaksa Anna pun masuk ke dalam mobil. Di sini terlihat dia digoda oleh teman suaminya tanpa tahu bahwa suami dan teman-temannya sedang menyusun rencana untuk melakukan perampokan. Lalu mereka berhenti di suatu ATM dan mengeluarkan seorang pria dari bagasi mobil untuk memberitahu kode PIN ATM yang pria itu punya. Namun saat menjalankan aksi tersebut, kebetulan ada polisi yang sedang berpatroli di sana. Para polisi pun berhenti dan menegur mereka. Namun salah satu rekan suami Anna tiba-tiba menembak yang membuat aksi tersebut menjadi kejar-kejaran. Я понял, деньги, где там деньги? Sesampainya di rumah, suaminya langsung berkemas dan mengajak untuk kabur. Namun tak disangka, ada seorang pria misterius yang sedang duduk di pojok rumahnya. Kemudian pria itu berkata bahwa Anna harus mengambil jalan yang benar tanpa ragu. Lalu setelah suaminya kembali, secara tiba-tiba pria misterius itu langsung menembak suaminya hingga tewas. Setelah itu dia memberitahu bahwa ia mengetahui semua tentang Anna. Mulai dari Anna yang seorang anak jenderal, suka catur hingga keahlian yang di atas rata-rata orang biasa. Karena hal itu pria misterius itu berkata bahwa Anna sangat cocok menjadi mesin pembunuh. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Alex dan menawarkan Anna untuk menjadi agennya. Anna pun langsung menolak dan menyayat urat nadinya dengan harapan bisa tewas karena menurutnya terakhir kali dia percaya pada laki-laki justru berakhir seperti ini. Melihat hal itu, Alex berkata bahwa Anna sudah salah memilih dan berkata bahwa jangan percaya pada pria, tapi percayalah pada diri sendiri. Karena merasa termotivasi, Anna pun berubah pikiran dan langsung menutup urat nadinya agar tidak kehabisan darah. Kemudian scenes berpindah kembali pada 3 tahun kemudian, yang dimana setelah Anna membunuh Oleg, ia ditahan oleh agen Amerika yang bernama Miller. Di sini Anna diberikan beberapa pertanyaan tentang hubungannya dengan Oleg, dan Anna pun menjawab bahwa Oleg hanyalah seorang pria yang ingin mencobanya. Lalu Miller menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anna dan Oleg sedang memasuki sebuah hotel. Anna pun beralasan saat itu ia sedang menunggu di lobi. Tetapi setelah beberapa lama menunggu, Oleg tak kunjung datang, yang membuatnya pergi dari hotel tersebut. Karena sudah mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari Anna, akhirnya Miller berterima kasih dan meminta Anna untuk terus berkomunikasi dengannya. Scenes melompat 6 bulan kemudian ketika Anna sudah menerima tawaran dari Alex. Di sini terlihat Alex sedang menjelaskan latar belakang Anna kepada bosnya yang bernama Olga. Namun Olga menolak karena menurutnya Anna tidak cocok menjadi mesin pembunuh. Melihat hal itu, Anna pun menunjukkan kemampuannya dengan cara menganalisa Olga dan menebak suatu kutipan dari drama favorit Olga. Olga pun langsung kagum dan memutuskan untuk merekrut Anna dalam masa percobaan. Setelah itu Anna diberikan misi pertama, yaitu membunuh seorang pria yang sedang berada di sebuah restoran dalam waktu 5 menit, dan jika gagal Olga akan meninggalkannya. Anna pun langsung masuk ke dalam restoran dan mencari pria yang harus ia bunuh. Lalu setelah menemukannya, Anna mengeluarkan pistol dan langsung mencoba menembaknya. Akan tetapi pistol yang Anna gunakan ternyata tidak berpeluru, yang membuat seisi restoran mencoba melawannya. Walaupun ia harus melawan puluhan pengawal pria itu, dengan keahliannya dan instingnya, Anna pun berhasil membunuh mereka satu persatu.
Kemudian Anna perlahan mencari pria yang diburu, tetapi justru pria itu mencoba untuk membunuh Anna tetapi tak berhasil. Karena waktunya sudah habis, Olga yang di luar pun memutuskan untuk pergi tepat saat Anna keluar. Merasa dijebak, Anna pun langsung datang ke kantor KGB dan komplain ke Olga. Namun Olga berkata bahwa sebenarnya memang disengaja karena untuk mengetes Anna dan menganggapnya Anna berhasil diterima menjadi mesin pembunuh. Keesokan harinya, Anna diberikan apartemen dan fasilitas untuk dirinya tinggal. Scene kembali saat Anna sedang menjual boneka dan dihampiri seorang agen model dari Paris. Ternyata pada saat itu Anna sedang menjalankan misi untuk menjebak agen model dari Paris untuk menghampiri Anna. Terlihat mereka menuntun agen itu sampai pada akhirnya bertemu dengan Anna dan membawanya ke Paris. Walaupun Anna sudah meninggalkan Rusia, terlihat Olga tetap mengawasinya dan mengingatkan bahwa dirinya di Paris bukan untuk liburan, melainkan untuk sebuah misi. Di sini Scenes memperlihatkan kilas balik alur saat Anna membunuh Oleg sampai memakai orang pengganti untuk mengecoh si AI. Ketika sedang di apartemen, Alex mengunjungi Anna untuk melihat keadaannya. Akan tetapi, tiba-tiba Anna langsung menyosor Alex. Singkat cerita, terlihat Anna dipertemukan dengan pemimpin KGB yang bernama Vesely. Di sini Vesely diberikan data informasi milik Anna. Namun kelihatannya ia tidak tertarik sama sekali. Vesely justru khawatir jika Anna akan dengan mudahnya bisa mengkhianati mereka. Tetapi Olga meyakinkan Vesely bahwa Anna adalah agen yang sangat dapat diandalkan. Kemudian Anna memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa dirinya sudah membunuh 27 target dalam waktu 2 tahun. Dan meminta pembebasan setelah ia mengabdi selama 5 tahun seperti yang Olga janjikan. Namun permintaan Anna justru membuat Vesely sangat marah sampai mengeluarkan pistolnya dan berkata bahwa cara untuk keluar dari KGB adalah kematian yang membuat Anna sangat tertekan. Lalu ia pun terus meminta Alex untuk berada di pihaknya jika suatu saat Anna mengkhianati KGB karena ia sangat tidak ingin terus-menerus menjadi mesin pembunuh. Alex pun menjawab bahwa ia akan terus berada di pihak Anna dan akan mencobanya semaksimal mungkin. Kemudian Scenes berpindah ketika Anna harus melakukan 2 pekerjaan, yaitu menjadi model dan menjadi pembunuh. Namun karena ia harus melakukan pekerjaan keduanya pada jam 6, Anna yang emosi pun menghajar fotografernya karena asyik berteleponan saat ia berusaha menahan pose agar tetap terlihat bagus. Hello. Strike the pose, yeah? Bring that thing that you brought yesterday. Now be a dog. Lalu Anna keluar dan masuk ke dalam mobil agen yang sudah dikirim oleh Olga. Di sini Anna diberikan informasi tentang pria yang harus ia bunuh merupakan diplomat Jerman yang bertugas di kedutaan Polandia. Kemudian Anna mengganti pakaian dan gaya penampilannya. Ketika di TKP, Anna meminta izin untuk pergi ke kamar mandi dan tak lama dari itu, ia keluar sambil membawa koper. Lalu Anna pun kembali ke kantor KGB dengan membawa koper tersebut dan memberikannya kepada Olga. Tapi ternyata Anna melewatkan sesuatu, yaitu jari telunjuk yang Olga butuhkan untuk membuka koper tersebut. Dengan terpaksa, Anna kembali ke tempat di mana diplomat Jerman itu berada untuk mengambil jari telunjuk miliknya dan langsung kembali ke markas KGB untuk memberikannya kepada Olga. Lalu karena merasa lelah, Anna meminta kepada Olga untuk berlibur sejenak. Olga pun memperbolehkannya, tetapi hanya 1 minggu untuk dirinya merilekskan diri. Terlihat Anna sedang bersantai di Pulau Hawaii bersama kekasih wanitanya. Setelah seminggu berlalu, Anna harus kembali menjadi model dan pembunuh. Di sini ia melakukan hal itu selama beberapa tahun lebih. Kemudian Olga berkata bahwa pekerjaan Anna tahun ini sangat bagus dan ia dipanggil oleh Vesely karena sangat terkenal
terkesan. Singkat cerita, terlihat Anna sedang bermain catur dengan Wesley yang sambil memuji Anna. Wesley berkata bahwa jika dana pensiunnya akan dicairkan kepada keluarga atau keturunannya Anna. Di pertarungan catur yang sangat sengit, tak disangka Anna berhasil mematikan pergerakan Wesley, sekaligus mematikan hidupnya. Ya, di sini Anna menembak Wesley tepat di kepalanya yang membuat Wesley tewas. Check. No. Mate. Scenes berpindah ke kilas balik 6 bulan yang lalu saat misi pembunuhan diplomat Jerman. Ternyata Anna gagal yang membuatnya tertangkap oleh agen CIA dan diinterogasi oleh Miller. Di sini Miller tidak ingin melukai Anna, tetapi justru ia terkesan dengan apa yang Anna lakukan untuk menjalankan misi. Lalu Miller menawarkan dua pilihan, yaitu Anna ditahan atau Anna bekerja dengannya untuk memata-matai KGB dan membunuh Wesley. Namun Anna menolak karena menurutnya itu adalah pilihan yang sama seperti memilih menjadi budak atau mati. Miller pun bertanya apa hal yang paling diinginkannya dan Anna menjawab bahwa ia hanya ingin kebebasan. Mendengar hal itu, Miller pun setuju dan langsung membuat kesepakatan dengan Anna. Sebenarnya saat misi ini, Anna tidak membunuh diplomat Jerman itu dan hanya mengambil koper serta jari telunjuk miliknya. Dan juga ketika Anna sedang liburan di Hawaii, ternyata saat itu Miller mengawasinya untuk melindunginya. Miller tidak peduli dengan para mata-mata KGB dan hanya ingin melindungi Anna. Karena hal inilah hubungan mereka semakin intim seperti hubungan Anna bersama Alex. Kemudian Miller memberitahu bahwa ada misi yang harus dijalani Anna dan menjelaskan selama 5 tahun lebih. 9 agen Amerika yang ditugaskan di Rusia selalu tewas. Maka dari itu kali ini Miller membutuhkan orang asli Rusia yang dapat menyusup masuk ke dalam KGB dan membunuh Wesley. Keesokan harinya pada saat Anna bermain catur dengan Wesley, ternyata Anna sudah diawasi Alex karena curiga dengan gerak-geriknya. Namun ia gagal menghalau pergerakannya Anna yang sangat cepat dalam membunuh Wesley. Lalu Anna pun langsung membius Alex sekaligus mengambil data dari laptop Wesley. Setelah itu ia mengambil jaket milik Alex dan berusaha kabur dari markas KGB. Sementara itu di luar, Miller bersama anggotanya telah ditegur oleh keamanan KGB untuk pergi dari area mereka. Namun Miller mengatakan jika rekannya akan keluar sebentar lagi melalui pintu. Dan di dalamnya ternyata Alex sudah siuman dan berusaha menekan tombol darurat yang membuat semua pintu keluar tertutup otomatis. Mendengar alarm darurat, semua anggota KGB mulai mengejar Anna karena terlihat sangat mencurigakan. Dengan terpaksa, Anna harus melawan hampir seluruh kekuatan KGB hanya seorang diri. Terlihat ia menghajar, menembak, dan membunuh seluruh anggota KGB yang ia temui hanya demi melarikan diri. Karena alarm darurat tersebut, Miller terpaksa untuk pergi dan meninggalkan Anna. Kemudian, ia pergi ke apartemen Anna untuk bertemu kekasih wanitanya. Di sini terlihat wanita itu dipaksa untuk memberitahu Miller jika Anna menghubungi dirinya dan ia pun kembali ke New York. Sesampainya di kantor, Miller mendapat pujian dari beberapa rekannya sebagai agen tersukses karena telah berhasil membunuh Wesley. Miller yang kebingungan pun hanya bisa berterima kasih. Tak lama setelah rekannya keluar, ia mendapatkan pesan dari Anna untuk bertemu pada hari Senin tanggal 14 jam 2 siang di Paris. Scenes berpindah pada tanggal yang telah Anna sebutkan. Di sini Miller pergi ke Paris dengan backupan yang tersembunyi. Terlihat beberapa rekannya telah disiapkan khusus berjaga jika Miller mengalami hal yang buruk. Lalu Miller pun pergi ke tempat janjiannya dengan Anna. Namun saat sampai di sana, ternyata Alex pun berada di tempat yang sama bersama backupannya yang cukup kuat. Di sini mereka berdua sama-sama menyadari keberadaan
keberadaan mereka masing-masing dan meminta rekannya untuk segera bersiap. Tak lama dari itu, Anna datang yang langsung mencium Alex dan Miller. Kemudian Anna meminta mereka berdua untuk berada dalam satu meja. Di sini Anna mengeluarkan dua buah benda yang masing-masing penting bagi masing-masing negara. Yang pertama, Anna mengeluarkan data penting milik agen Amerika yang ia curi di koper milik Miller ketika mereka sedang berduaan di sebuah hotel. Lalu Anna pun mengeluarkan data-data milik KGB yang ia curi saat dirinya masih bertugas. Setelah itu Anna memberikannya pada mereka berdua. Karena sudah mendapatkan apa yang mereka incar, Anna meminta Miller dan Alex untuk kembali hidup normal tanpa harus adanya korban baru. Ia juga mengatakan jika dirinya akan menghilang selamanya dalam pandangan mereka berdua. Dengan penuh tatapan tajam, Alex mengatakan jika anggotanya akan terus mencari keberadaan Anna. Namun Anna tak peduli dengan hal itu dan langsung pergi. Tak lama dari itu, Olga yang saat itu membantu Alex dalam pemantauan tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menembak Anna sampai tewas. If I found the way out, would you be on my side? No. I said I would do my best. Bitch, if she thinks she's getting away with this. Anna, Olga? No one fucks with KGB. Sementara Alex dan Miller langsung dengan cepat memanggil pasukan mereka masing-masing. Saat itu pasukan Alex terlebih dahulu muncul dan langsung mengepung Miller. Tetapi beruntung pasukan Miller datang di waktu yang tepat. Mereka pun dengan sigap menghubungi Miller untuk melindunginya dan langsung membawa Miller pergi. Scenes berpindah pada 3 bulan sebelum pertemuan itu saat Anna telah kembali dari liburannya. Di sini ia bertemu dengan Olga yang ternyata telah mengetahui pertemuan antara Anna dengan intelijen Amerika. Lalu Olga bertanya apa yang intelijen Amerika inginkan dan Anna pun menjawab hanya menginginkan Wesley tewas. Di sini Olga tidak memarahi Anna atau membunuhnya langsung, tetapi meminta Anna untuk memberi kabar apapun yang intelijen Amerika inginkan dan ia akan membantu Anna untuk bebas. Dan ternyata saat Anna telah berhasil kabur dari markas KGB, ia memasuki mobil Olga dan dibantu kabur olehnya. Scenes kembali ke Paris. Miller yang berhasil selamat pun langsung meminta rekaman CCTV dari pantauan keberadaan Anna. Ternyata pada saat itu Anna tidak benar-benar tewas. Setelah tidak ada yang menyadari keberadaannya, seseorang menggantikan posisi Anna dan wajah dari orang pengganti itu ditutup dengan kain putih. Namun Miller tidak bisa melihatnya secara jelas. Akhirnya Anna yang asli berhasil kabur melalui gorong-gorong. Ia pun sampai rela mencukur rambutnya hingga plontos dan menutupnya dengan topi. Setelah itu ia langsung kabur dan menghilang. Scenes berpindah memperlihatkan Olga yang mendapatkan pesan terakhir dari Anna. Ternyata Anna sudah merekam percakapan mereka berdua saat membicarakan Wesley. Olga lah yang menyuruh Anna untuk menggunakan pistol yang disembunyikan agen Amerika untuk membunuh Wesley dan akan mengirim rekaman tersebut pada KGB. Anna pun berharap Olga akan bangga padanya dan dengan penuh senyum bangga di tengah penantian kematiannya. Olga menghapus seluruh informasi mengenai Anna dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, silakan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @ancurmyfriends biar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video. Bye bye.